Oke, saya share screen ya. Nah, mana share screen? Putus suaranya, Bapak. Maaf. Oke, sekarang jelas suara saya? Halo? Oke, coba bicara, Halo? Pak. Iya, saya sudah bicara. Suara saya Oke, ketara nggak? masih terputus-putus, Pak. Ya, bentar apa kamu? Oh, Batu masih jaringan bisa. mungkin. Iya, mungkin. Oke, betul. Jaringan mungkin. Oke, iya. Oke, share screen saya sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan, Iya, Pak. sudah kelihatan. Oke. Nah, saya perlihat dulu ya, apa manfaatnya Zotero gitu. Kenapa penting sih menurut saya pribadi ya. Bahkan wajib sebenarnya. Saya perlihatkan gitu, kenapa penting Zotero. Nah, misalkan gini ya, ini kan referensi saya hapus dulu referensinya. Ini kan puluhan referensinya mungkin ini ya. Entah berapa di sini referensinya ini. Ini 1.200 kata referensinya. Puluhan kayaknya. Nah, saya hapus. Nah, kan kadang kalau kita ini kita sudah mulai ya. Kadang kita menulis seperti ini ya, misalkan. Ini profesor saya itu kan kayak gitu, yang di blog itu referensi itu kan. Yang di bawah referensi, ini referensinya misalkan gitu. Nah, kadang setelah kita menulis, itu kita mengalami kesulitan dalam hal referensi. Kita harus cek satu persatu, yang mana sih referensi yang ada gitu. Dan kita mungkin ya, sebagian masukkan manual, jadi masukkan satu persatu referensinya. Padahal, dengan adanya sistem Zotero, perlihatkan dia otomatisnya seperti ini. Kita tinggal, ini saya kasih lihat aja dulu ya manfaatnya. Kita belum masuk di tutorial, nanti lah mungkin di akhir baru kita masuk di tutorial. Kalau ada yang butuh gitu. Kita tinggal klik ini ya, sebelah kanan atas gini. Ini belum tutorial ya, masih saya perlihatkan manfaatnya Zotero. Kita tinggal klik ini, kemudian mestinya referensinya itu bisa otomatis dia langsung masuk. Ya. Wait, kenapa kesebut? Nah, itu dia. Oke, kelihatan ya? Nah, itu langsung semua masuk referensi kan? Nah, gitu. Nah, itu gampangnya kalau kita pakai Zotero, enak kan? Jadi nggak perlu lagi kita masukkan satu persatu, kemudian tidak perlu lagi kita cek satu persatu apakah ini sesuai dengan abjad, B misalkan, B, apalagi kalau misalkan namanya sama kan? Tidak perlu lagi kita masukkan manual, secara manual ininya, volumenya, isunya misalkan seperti itu, nama jurnalnya, linknya, itu bisa otomatis seperti itu. Nah, itu ya mudahnya Zotero. Kenapa penting sekali kita pakai Zotero, enak. Jadi langsung saja ada referensinya tanpa kita harus masukkan manual ya. Nah, ya ini namanya mesin ya. Namanya mesin pasti ada kekurangannya. Mungkin nanti ada kesalahan-kesalahan kecil, misalkan huruf besarnya. Misalkan kalau title kan dia tidak bisa huruf besar semua ya. Nah, kadang Zotero namanya mesin, dia baca huruf besar semua. Kadang juga mungkin ada volume atau isu yang hilang. Jadi sambil kita menggunakan sistem ini, kita juga bisa menggunakan, kita juga harus ini ya, memang pelajari tentang API 7 ya. Jadi seminar kita saat ini fokus ke API 7, karena kan yang sekarang dipakai itu ya API 7 ya. Kemarin kan mungkin masih ada beberapa jurnal yang menggunakan API 6 ya. API termasuk ini ya, salah satu referensi umum, satu internasional ya. Sistem referensi internasional yang umum dipakai gitu. Ada tentunya yang lain, kalau di bidang linguistik sebenarnya kita menggunakan istilahnya MLA gitu. MLA nggak salah. Kalau yang internasional di sosial psikologi, sosial science secara umum kita menggunakan MBA. Jadi kadang sesuai juga dengan jurusannya masing-masing. Oke, itu ya. Nah sekarang kita masuk ke API-nya sekarang. Jadi ini sistemnya, kita masuk dulu ke API-nya, kita pelajari dulu bagaimana sih referensi API itu ya, supaya membedakan dengan sistem referensi yang lain. Setelah itu nanti di akhir baru kita masuk ke sistem Zotero-nya ya, ke mesinnya gitu. Oke, saya buka PowerPoint saya. Nah, oke, jadi kita masuk ke referensi list ya untuk API. Ini mungkin contohnya bahasa Inggris ya, nanti saya sesuaikan aja. Saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling umum kalau kita menulis itu, yang paling umum kita masukkan mungkin referensi yang kita gunakan ya, yang paling umum. Mana PowerPoint saya? Ada buku ya misalkan ya. Saya pakai tulisan. Buku mungkin ya, buku kan mungkin ada yang printed, ada yang elektronik. Kalau sekarang itu
Kalau internasional rata-rata tentunya elektronik sekarang ya. Tapi tentunya di Indonesia juga masih ada juga buku di print ya, yang mungkin tidak ada versi elektroniknya. Jadi kita nanti perlu pelajari bagaimana sitasi buku yang versi elektronik ya, e-books begitu, sama buku yang non elektronik gitu, yang print ya istilahnya gitu. Dan cetak ya, buku cetak ya. Nah, kemudian jurnal artikel kan sekarang sudah hampir tidak lagi jurnal artikel yang print ya. Rata-rata pasti sudah ada elektroniknya ya, versi elektroniknya gitu. Jadi nanti tapi tetap kita perlihatkan bagaimana perbedaan antara versi print dengan versi elektronik. Kemudian ini juga ya, saya yakin untuk konteks kita dalam menulis skripsi tesis itu termasuk sering kan kita cite ya buku untuk PhD tesis ya ataupun master gitu. Istilah tesis itu sebenarnya tidak hanya untuk master ya. Mungkin Indonesia cenderung kita menggunakan istilah tesis untuk S2, kemudian dissertation untuk S3 ya. Tesis itu di beberapa negara dia juga digunakan untuk istilah S2 ataupun S3. Makanya saya menggunakan istilah tesis. Kemudian book chapters ya, jadi agak berbeda kan antara buku dengan chapter buku ya. Kalau buku kan dia cuma satu penulis, itu untuk semua chapter dalamnya. Jadi satu penulis atau dua penulis istilahnya gitu. Atau berapa penulis lah, satu penulis ya. Satu kelompok gitu istilahnya. Nah, kalau buku chapter buku gitu, setiap chapter itu umumnya ditulis oleh orang yang berbeda, kayak istilahnya kayak kerjasama lah, ya. Kayak kolaborasi lah situ. Jadi mungkin ada 10 chapter, maka mungkin ada 10 kelompok penulis yang berbeda-beda. Nah, biasanya ada editor itu. Editor itu yang editor secara umum ya bukunya. Itu namanya buku chapter. Dan untuk yang versi elektronik, ya misalkan kita download dari publisher yang besar kayak Springer itu ya, itu sudah sangat umum kita temukan chapter ya. Indonesia kayaknya sudah mulai juga ya. Saya di grup dosen itu Facebook, mereka sudah mulai saling memanggil untuk menulis buku chapter gitu. Kemudian bagaimana kita citasi untuk ini ya, website, web pages. Gitu. Ini video saya nggak kan? Oke, sudah. Kemudian ada namanya advanced online publication. Jadi kadang itu kalau kita cari artikel jurnal, terutama kalau kita aksesnya ke Taylor and Francis itu kan salah satu publisher besar ya. Dan saya perlihatkan gimana cara akses jurnal yang bagus tapi sistem gratis ya, karena kan bagi teman-teman mungkin yang belum mendapatkan akses dari kampusnya, karena kan biasanya kita bisa akses jurnal besar itu dari kampus kan. Yang belum mendapatkan atau memang tidak mendapatkan, nanti kita lihat ya cara ilegalnya. Cara ilegalnya akses jurnal gitu. Nah, kadang itu kita download artikel, ada beberapa artikel yang tidak ada volumenya, tidak ada isunya. Nah, seperti itu jurnal artikel gitu. Nah, itu biasanya yang tidak ada volumenya, belum ada isunya, itu masuk kategori advanced online publication. Maksudnya publikasi online yang belum dimasukkan di isu berikutnya. Jadi, oh ya ini belum saya jelaskan. Jadi kan ada namanya sistem volume dan ada sistem isu ya. Jadi volume itu biasanya kan jurnal itu publikasi artikel itu per tahun ya. Misalkan 1 tahun ada mungkin mereka 3 kali publikasi ya. Ada mungkin 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 12 kali ya setiap bulan bahkan. Cuman ini cuma sekedar saran juga, hati-hati dengan jurnal yang publikasi tiap bulan. Enggak semuanya tentunya, tapi secara umum biasanya ada yang predator. Karena mereka predator itu ciri-cirinya jurnal yang suka sekali publikasi ya, banyak sekali artikel yang mereka publish. Karena kan di situ lah mereka mendapatkan duit kan. Mereka kan istilahnya pencari duit ya. Nah, itu istilahnya advance. Jadi mereka sudah publikasi duluan tapi belum mereka assign, belum mereka masukkan di isu berikutnya. Misalkan isu jurnal ini dia publikasi Januari. Kemudian Agustus misalkan. Itu saya mungkin dua kali setahun lah mungkin. Januari, Agustus. Nah, Januari sudah lewat. Ini artikel sudah mau dipublikasi pada bulan April lah misalkan. Jadi karena di tengah ini kan tidak bisa masuk di Januari karena sudah lewat, belum juga bisa masuk di isu Agustus. Nah, itulah maka mereka publikasi duluan. Karena kan sekarang pasti para jurnal ya masuk akal lah kalau kita berpikir pasti mereka saling berlomba-lomba ya supaya artikel mereka bisa diakses. Artikel mereka disitasi ya, karena itu kan meningkatkan peringkat jurnal. Nah, itu biasanya mereka publikasi duluan, jadi belum ada sebelumnya, di sini itulah masuk kategori advance publication. Nanti kita lihat gimana cara site yang kita.
Proceedings juga ada ya untuk yang konferensi seperti itu. Jadi sudah konferensi, kemudian biasa ada artikel yang dalam bentuk proceeding istilahnya gitu. Tapi kadang juga sebenarnya saya lihat sekarang agak umum juga. Ya misalkan kita sudah ikut konferensi, tapi kemudian jurnal kita, artikel kita maksud saya, artikel kita masuk di jurnal umum kayak tidak ada kaitannya antara tempat publikasi kita yang tempat kita case jurnalnya gitu ya dengan konferensinya gitu. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa ini semacam proceeding artikel gitu, artikel proceeding ya. Kayak semacam ini artikel yang umum, berarti sebenarnya itu bisa masuk di sini ya, jurnal artikel aja. Nah kemudian nanti kita masuk yang secondary source ya. Ini saya lihat termasuk umum di mahasiswa kita Indonesia yang menulis skripsi ya, yang as cited in, sebagaimana dikutip dari. Oke. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan. Jadi penggunaan API ini sangat penting ya untuk tidak hanya dalam hal publikasi, tapi juga teman-teman misalkan nanti studi di luar negeri, itu biasanya kayak di Australia kemarin saya, APA itu dosen nilai itu sama dengan kan mereka kan kalau menilai kan ada beberapa kriteria ya yang mereka nilai. Wait, bentar. Saya orain dulu. Oke, saya mute ya tadi. Mana tadi saya? Jadi di Melbourne kemarin itu dosen saya bukan cuma di ini ya mata kuliah meteorologi ya. Rata-rata mata kuliah itu mereka jadi kan ada beberapa kriteria. Misalkan ada dalam hal ide kita, dalam hal sesuai tidak dengan yang dosen minta, misalkan pertanyaannya kayak di IELTS lah. Biasa belajar writing di IELTS kan ada beberapa kriteria yang dinilai gitu. Nah, salah satu kriteria yang sangat penting dinilai adalah penggunaan APA gitu. Jadi kita harus pintar, benar ya dalam hal citasi. Makanya biasanya siswa itu mungkin ya sebagian sulit mendapatkan nilai A karena hal itu gitu. Jadi sangat penting ya untuk kita pahami APA gitu. Bahkan sampai dosen saya biasa dia kayak ini ya, dia kayak semacam apa ya, saya kayak komplain lah mungkin gitu, protes dan gitu mungkin. Nah ini mahasiswa gimana ceritanya kalian dapat artikel gitu, dari mana kalian dapatkan referensi ini ya? Kadang dosen saya bilang ini mestinya kamu tahu ya mana jurnal yang bagus, mana tidak ya. Jadi jangan ambil sembarang. Nah biasanya dia bertanya, dia sebagai reviewer ya, dia profesor gitu. Dia reviewer jurnal-jurnal yang bagus tentunya Q1 gitu ya, yang jurnal besar di bidang saya. Katanya salah satu cara dia melihat seorang penulis yang profesional, yang betul-betul akademik yang sudah kayak berpengalaman, dia lihat sistem referensinya, benar nggak ini sistem referensinya, itu satu. Kemudian dia lihat juga ini referensi dari mana, apakah dia mensitasi, mengutip dari jurnal-jurnal yang memang besar di bidang itu. Misalkan bidang saya teknologi dalam pengajaran bahasa. Nah, jurnal di teknologi pengajaran bahasa kan memang ada beberapa jurnal. Nah, kalau misalnya kita menulis kemudian di referensi itu tidak ada atau mungkin kurang jurnal yang kita ambil dari jurnal-jurnal besar, artikel kita ambil dari jurnal besar, kayak dipertanyakan ya, ini bagaimana sih kondisi ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke buku. Nah, ini nanti teman-teman bisa ambil ya di PowerPoint-nya tentunya. Nah, kalau buku ini yang buku print ya, buku cetak yang bukan versi elektronik, yang mungkin kita ambil dari perpustakaan misalkan, dan tidak ada versi elektroniknya. Jadi ya penulisnya gitu ya. Kemudian tahunnya ini penulis seperti biasa kalau penuliskan berarti kita mulai dengan nama yang kedua ya. Gitu. Kemudian nama pertama. Nah yang seperti ini nanti sebenarnya kita tidak. Kalau kita menggunakan Zotero, nanti itu kita tidak perlu khawatir lagi ya. Zotero yang nanti secara otomatis memasukkan data kita ya ke referensi kita. Seperti tadi saya perlihatkan di awal. Gitu. Nah, cuma kita perlu tahu misalnya kayak ini ya, tahunnya dalam kurung, kemudian ini judul buku ya. Nah, kesalahan umum di judul buku kadang mereka menggunakan huruf besar ya di sini, misalkan media P huruf besar, padahal harus huruf kecil itu. Kemudian network misalkan kadang huruf besar kan, dihuruf-besarkan kalau di beberapa jurnal tentunya. Nah, kita harus ubah itu. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang besar itu, tergantung jurnal tentunya. Tapi secara umum jurnal sudah mengikuti pola ini. Jadi biasanya Zotero itu langsung sudah kayak otomatis dia mengikuti pola yang di APA. Jadi APA itu nggak mengizinkan kita kalau menggunakan huruf besar di sini. Harus huruf kecil semua di sini. Huruf besarnya di awalnya. Ya kecuali kalau nama orang, nama-nama tertentu ya memang harus huruf besar ya.
Kemudian publisher ya. Nah, kalau dulu APA 6 itu kadang bukan cuma publishernya kan, tapi juga kotanya. Misalkan Cambridge titik 2 gitu. Cambridge titik 2, kemudian Cambridge University Press. Gitu. Nah, kalau sekarang APA 7 udah nggak menggunakan sistem tempat lagi, nggak menggunakan sistem kota, langsung saja publishernya. Dan itu masuk akal sih, karena kan sekarang kalau kita lihat buku elektronik kan di mana-mana ya ada namanya buku elektronik, bisa diakses di mana saja, dan seakan-akan kayak tidak ada publishernya di daerah tertentu ya, internasional. Jadi masuk. Nah, kalau ada edisinya ya silakan dimasukkan ya, edisi seperti ini. Kalau Zotero otomatis dia kok normalnya ya. Kalaupun enggak ya kita yang nanti yang bantu Zotero ya, kita bantu edisi ke Zotero. Biasanya dia otomatis baca. Oke itu ya untuk buku. Nah, tapi kalau ada titik 2, maka kita kasih huruf besar di sini. Oh ya, kayak gini misalnya. Kalau ada titik 2. Itu ya. Oke, jadi perhatikan juga ini ya, titiknya setelah ed. Jadi kalau di biasanya itu kalau kayak kita kuliah ya, saya kemarin dosen saya agak strict dengan IPA, tergantung dosen sebenarnya, tapi secara umum mereka tekankan di situ. Bahkan titik koma itu mereka tekankan gitu. Seingat sekali kemarin nilai saya agak ini ada yang karena ada kesalahan titik koma gitu, dosen saya bilang ini titik koma ini, perhatikan komanya. Jadi saking mereka betul-betul penting. Ya, tentunya kalau kita misalkan nanti teman-teman mau publikasi di international journal, kayak Scopus gitu, ya tentunya mereka itu perhatikan seperti itu sangat penting. Itu kayak bukti seberapa profesional seorang penulis. Nah itu tadi yang cetak ya, versi cetak. Sorry ini buku ya, sorry. Cetak. Ini buku berarti dua-duanya nih, dia bisa untuk versi elektronik ataupun versi print ya, pakai aja ini. Dua-duanya berlaku. Nah sekarang kita masuk ke jurnal. Ya, jurnal kan sekarang rata-rata sudah menggunakan DOI. Ya, ada juga tentunya yang tidak menggunakan DOI. Nah kalau yang menggunakan DOI kita lihat di sini, jadi nama ya seperti biasa. Nama terakhir di sini, kemudian di sini nama pertama ya singkatannya, kemudian nama kedua ya, misalkan 3 nama. Gitu. Kemudian simbol ikutnya aja nantinya seperti itu. Kemudian tahunnya, date itu tahun aja. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi tahun, jadi kalau date kan kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu tanggal ya mestinya gitu. Tapi di sini maksudnya tahun aja. Aplikasi itu tahun. Bukan enggak usah masukkan tanggal bulannya, tahun aja. Kemudian juga artikelnya tentunya sama dengan tadi, jangan pakai huruf besar ya. Jadi perhatikan ini huruf kecil kan semua ini. Gitu. Kalau di Microsoft Word kayaknya lettercase ya sedangkan gitu. Bukan yang capitalize each word ya, bukan membesarkan itu. Tapi itu hal itu tidak berlaku untuk ini ya, untuk jurnalnya. Sama tadi sebelumnya ini juga ya. Kalau nama publishernya tetap huruf besar ya. Kalau nama publisher itu tetap huruf besar, oke. Judulnya aja yang nggak berubah. Nah, judulnya aja yang huruf kecil maksudnya. Nah, kalau jurnal tetap huruf besar yang di ya, setiap kata gitu. Nah, kecuali yang ini yang preposisi kata depan ya, gitu. Nah, itu yang huruf kecil tetap. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke volume ya. Nomor volume, kemudian isu. Kalau ada yang nggak tahu volume isu, nanti tanya aja ya. Nanti kita bahas. Memang ada yang butuh informasi. Yang mana sih volume, kayak yang mana isu, saya pernah. Oke. Nah, setelah itu ya masukkan halamannya. Ini tanda koma, perhatikan semua seperti itu. Jadi ini kita ikuti aja ya pelakuannya. Tanda koma. Nah, seperti tadi saya katakan Zotero ya otomatis nanti. Jadi dia bantu kita untuk itu. Nah, kemudian masukkan doi-nya. Kalau di APA 6 kemarin, itu dia sistemnya tidak begini. Dia enggak sistem link. Dia kemarin itu titik dulu di sini, setelah itu DOI, kemudian titik 2 gitu. Baru nomornya saja. Nomor yang dimasukkan yang ini, mulai dari 10. Nah, untuk APA 7 sudah ada perubahan, mereka langsung masuk aja link. Nah, dan menurut saya pribadi sangat bagus, karena kalau kita baca artikel jurnal, dan ini link, jadi kan kalau kita mau akses referensi itu, ya kita tinggal klik aja kan linknya gitu. Itu enaknya yang APS itu kelebihan. Oke, itu aja sih kayaknya ya untuk artikel yang pakai DOI. Lebih cek yang tidak pakai DOI ada nggak di sini. Oke ini. Nah kalau misalkan tidak ada DOI-nya, kan ada pasti jurnal ya yang tidak ada DOI-nya. Bukan berarti jurnal itu nggak bagus ya. Nggak semua jurnal bagus itu pakai DOI. Ada jurnal yang top tier istilahnya Q1 gitu. Kuartal 1, tapi juga nggak pakai DOI. Gitu. Cuma ya rata-rata sudah ya. Nah sekarang kita lihat sama aja secara umum semuanya dari awal nama gitu, tahun, judulnya, kemudian nama jurnalnya, volumenya. Iya ini perhatikan ini isunya dia nggak miring ya, isunya nggak miring. Yang miring itu volume sama
nama artikelnya, nama jurnalnya. Oke, nama jurnalnya ini. Ini nama jurnalnya yang miring ya. Kemudian ini halaman, kemudian link. Nah, kalau tidak ada di UI, maka kita langsung aja copy paste ya linknya. Langsung masukkan saja. Seperti ini linknya ini. Oke, langsung aja copy paste linknya. Gitu. Kayak ini ya misalkan. Masukkan linknya. Oke, that's it. Ya. Itu bedanya aja. Kalau misalkan ya kalau yang print, jurnal print, kalaupun ada, ya ini aja berarti tidak ada link, tidak ada di UI, sampai situ aja, sampai sini saja. Kalau memang tidak ada ininya, tidak ada itunya, tidak ada di UI-nya, tidak ada juga yang versi cetak. Nah ini tadi ya, printed journal article. Seperti itu. Kalau tidak ada, sampai situ saja. Tidak usah dipaksakan, kasih di UI, kasih link. Bahkan tentunya ada beberapa jurnal yang mereka tidak wajibkan pakai di UI ya. Walaupun itu elektronik, ya seperti aja. Kalau kita baca beberapa artikel di jurnal, kadang mereka memang tidak menggunakan sistem DOE ya, tidak ada UI-nya, tidak ada linknya juga sama sekali. Oke. Nah, kemudian thesis itu sebenarnya ada dua ya. Cuman kita agak ini sebenarnya agak beda di Indonesia kayaknya. Cara akses tesisnya. Cuman kalau secara umum ya, ini yang untuk tesis yang tidak dipublikasikan. Dalam artian tesis yang kalau kita masuk di perpus ya, yang versi cetak istilahnya. Nah, ini aja caranya. Jadi sama seperti biasa nama gitu. Kemudian tahunnya ya. Kemudian judulnya. Nah, judulnya sama dengan jurnal tidak dibesarkan. Kemudian menggunakan sistem ini brackets ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya brackets apa? Saya lupa. Kemudian pakai istilah unpublished doctoral dissertation kalau S3. Kalau master berarti unpublished master thesis ya. Gitu. Sesuaikan apakah dia doctoral dissertation, master thesis. Kemudian masukkan universitasnya apa? University of Melbourne, kemudian Monash University. Gitu. Jadi biar aja sebenarnya. Jadi di luar negeri itu ada yang menggunakan sistem University of, ada juga universitinya di belakang. Kalau kita Indonesia kan, secara umum kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, kayaknya tidak ada perubahan, tidak ada bedanya. Tergantung pihak kampus gitu, memberikan nama ke bahasa Inggris. Tapi kalau untuk urusan citasi, kita ikuti ini ya, itu nama kampusnya. Apakah mereka menggunakan sistem University of, atau mungkin di belakang aja universitasnya gitu. Biasanya itu kayaknya sistem ini ada perbedaan masalah private atau mungkin ini non private, I don't know. Nggak ada yakin juga ya. Kayaknya ada perbedaan biasanya. Kalau Universitas Indonesia ya nggak usah terjemahkan ya, langsung aja nama kampusnya apa, nama kampus. Ya walaupun itu ini ya tulisan berbahasa Inggris. Nah kemudian ini kalau misalnya kita, tapi kayaknya kita ini agak jarang ya kalau Indonesia. Tapi kalau yang tapi saya nggak tahu ya kalau kampus saya. Kalau kampus kami di Pareco belum ada ini akses ini belum disiapkan. Tapi kalaupun misalkan teman akses seperti ini ada pola yang tersendiri ya, gitu. Jadi biasanya ada kayak order number-nya. Nanti kalau teman-teman akses di ini ya di ProQuest dissertation gitu, database gitu. Ada order number-nya biasanya. Nanti cek aja order number-nya di situ. Nah kemudian diikuti doctoral dissertation kah atau mungkin master thesis, kemudian koma, ya, nama kampusnya, Universitas Maryland. Nah baru kemudian masukkan database-nya. Gitu. Ya, request, dissertation, and thesis global. Ini kalau teman-teman Google cari ini kadang mereka kadang kita bisa akses beberapa PhD gitu, ataupun tesis disertasi, ataupun tesis yang gratis kok. Ya teman-teman bisa coba nanti akses itu ya. Ada beberapa yang gratis, ada yang tidak bisa diakses ya, yang gratis. Kemudian ada juga dari ini agak jarang sih saya pakai pribadi ya. Ini biasanya kayaknya yang versi online ini. Kalau misalkan kita masuk ke, oh ini kan Indonesia ada yang sering dipakai. Jadi kita ada beberapa kampus Indonesia itu yang mereka bolehkan kita untuk mengakses skripsi, tesis atau disertasi mereka ya. Nah ini kita menggunakan sistem ini gini. Karena ada linknya ini kan. Ya, sama aja judulnya, kemudian masukkan informasi apakah itu dia untuk master thesis atau mungkin doctoral dissertation. Nah, itu yang umumnya. Kemudian yang masukkan nama universitasnya, kemudian linknya. Ini versi Indonesia. Nah, buku chapter tadi sudah saya jelaskan ya perbedaan antara buku chapter dengan buku secara umum. Nah, sama aja dengan yang biasa, yang artikel, buku, title tetap yang tidak dibesarkan. Pokoknya semua title kayak gitu ya. Semua APA itu nggak dibesarkan.
judul bukunya kah, judul artikelnya tidak besar ya. Kecuali yang setelah titik 2 baru dibesarkan, atau ya nama-nama kota, nama orang baru dibesarkan. Nah ini agak beda ya. Jadi kalau kita di sini ada 2 penulis sebenarnya. Kalau kita lihat ada 2 nama kan, ada di sini. Oke, ada di sini gini ya. Jadi ini author yang pertama, kemudian ada editor kan. Jadi ada namanya editor, ada namanya author. Zotero kenal kok itu. Zotero tidak ada masalah dengan book chapter. Yang penting kita informasinya ke Zotero bahwa ini book chapter, Zotero langsung otomatis dia tahu kok sistem. Cuman buku chapter itu kalau Zotero ya, nanti teman-teman pakai sendiri lah di rumah, mungkin akan mengalami kesulitan ini. Saya kasih aja tipsnya. Buku chapter sekarang itu sudah umum mereka menggunakan DOI per setiap chapter. Nah, itu enaknya sekarang. Dan kalau buku chapter itu ada DOI-nya, maka dengan mudah Zotero mengenalnya bahwa itu adalah buku chapter. Jadi kita tinggal masukkan DOI-nya di Zotero, dia langsung baca bahwa ini buku chapter. Nah, tapi buku chapter yang versi dulu yang belum menggunakan DOI setiap chapter, nah itu Zotero belum mengenalnya seperti itu. Itu tantangannya. Nah, saya pribadi kalau dapat buku chapter seperti itu ya harus manual masukkan ke Zotero ya. Nanti saya perlihatkan gimana cara otomatis masukkan referensi ke Zotero. Nah, kemudian di sini, jadi kita lihat sini nama penulisnya ini ya, nama penulis chapternya. Kemudian di belakang ini nama editornya. Nah, kemudian nama editornya ini tidak dibalik. Kan kalau nama author kan kita masukkan nama family name-nya istilahnya, nama terakhirnya gitu. Misalkan nama saya Muhammad Akam Arifin, maka yang dimasukkan di author adalah Arifin dulu ya. Arifin, kemudian MTTA gitu ya, Muhammad Akam gitu. Tapi kalau untuk editor dia tetap ini kok mengikuti, misalkan nama saya Muhammad Arifin, maka dia MTT kemudian Arifin. MTT Arifin. Di bawah ini kita lihat sih nama judulnya ya, Tisol. Ini tetap huruf besar karena kan singkatan. Ini setelah titik 2 ya kita huruf besar. Sama tadi dengan nama jurnal, nama buku itu tetap ya huruf besar dia. Oke. Kalau tadi jurnal dia huruf besar, kalau di sini itu agak beda. Itu yang book chapter ya. Ini kita lihat di sini dia kecil gitu. Jadi kita perhatikan semuanya. Ini huruf besar ya Australia karena kan nama daerah ya. Ini publisher-nya. Oke. Nah, ikuti aja itu polanya. Sekarang kita masuk ke website. Sekarang website. Nah, ini agak beda sekarang. Kalau tadi publication date yang dimaksud itu fokus ke tahun aja ya. Dan tadi sekarang kita masukkan tahunnya, kita masukkan juga bulannya. Kalau ada, karena kan kadang itu ada yang artikel kita baca di website yang tidak ada bulannya, nggak ada tanggalnya juga ya. Kalau misalkan ada, kita masukkan. Kemudian judul ini ya, judul web page-nya gitu. Setelah itu website nama websitenya, kemudian linknya, URL-nya, ya, nama websitenya, judul websitenya gitu. Ini yang masih lengkap juga. Nah kalau misalkan yang tidak ada tahunnya, itu yang contoh ketiga ya, tidak ada tahunnya itu, kita lihat contoh di bawah, langsung tidak ada tanggalnya, misalnya tidak ada bulannya, langsung aja tahunnya seperti itu. Ya. Kemudian judulnya apa, kemudian linknya di mana bisa di download. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, yang tadi ini advanced online publication. Nah, bisa nggak ya saya kasih akses? Saya kasih informasi aja ya. Saya nggak bisa perlihatkan. Kecuali nanti ada butuh gimana Kak contoh advanced online publication, chat aja ya. Di belakang di akhir saya perlihatkan. Mungkin saya jelaskan aja dulu. Jadi ada sudah saya jelaskan di awal ya. Advanced online publication itu kalau misalkan tidak ada volumenya, tidak ada isunya. Dia sudah dipublish duluan. Ini istilahnya advance. Sama kalau kita dalam bahasa Inggris kita bilang thank you in advance ya. Terima kasih sebelumnya kan gitu. In advance artinya sebelum. Jadi dia dipublikasi lebih awal. Saya nggak tahu jurnal Indonesia adakah jurnal kita yang juga menggunakan sistem itu. Kalau di Taylor dan Francis, yang secara umum saya dapatkan di Taylor dan Francis saja. Jurnal lain jarang yang saya dapat biasanya di Taylor dan Francis gitu. Jadi kalau kita lihat sini bedanya, judul artikel sama ya. Kemudian nama jurnalnya, title publication ya, judul publikasinya atau judul nama jurnalnya gitu ya. Nah, tidak ada lagi volume dan isu, karena kan memang nggak ada volume dan isu kan, dan halaman nggak perlu kita masukkan. Karena jurnal yang seperti itu mereka tidak punya, kan kalau kita akses per isu itu kan halamannya mengikuti istilahnya dia kayak digabung dengan artikel-artikel lain gitu.
Tapi kalau yang belum ada volumenya, belum ada isunya, biasanya halamannya cuma mulai dari halaman 1 sampai 20, halaman 1 sampai 7 gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya antara satu artikel dengan artikel lain. Nah, halamannya selalu dimulai dengan angka 1. Nah, itu sistemnya Advanced Publication. Kalau ada di UI-nya, masukkan di UI-nya. Kalau nggak ada di UI-nya, tadi masukkan aja linknya ya. Kalaupun nggak ada, tapi Advanced Publication pasti ada linknya ya, karena kan di sistem. Nah, ini yang untuk presentasi ya, baik itu paper ataupun poster. Karena kan kalau kita presentasi, kadang sistem dia menggunakan sistem poster, kadang dia menggunakan sistem paper ya, paper presentation. Yang kita ini ya, kalau poster yang ditampil dinding ya, teman-teman adik-adik saya mahasiswa yang biasa. Jadi kita kalau konferensi itu biasa presentasi kita kadang ada kita tampilkan semacam poster di dinding, kemudian kita jelaskan gitu, atau mungkin di layar lah gitu jelaskan. Nah, kalau paper ya seperti biasa konferensi umum ya, selain poster. Nah, jadi sistemnya kita lihat di sini namanya, kemudian tahunnya, kemudian bulannya. Gitu. Kalau ada tanggalnya masukkan tanggal. Kayak ini di bawah Desember apa kita ada tanggal. Kemudian judul papernya dikecilkan ya, kecil. Kemudian jenis kontribusinya, maksudnya apakah dia paper presentation atau dia mungkin poster presentation. Nah, kemudian konferensi namanya apa, nama konferensinya, lokasinya di mana, kemudian linknya ya, link atau di UI. Kalau di UI-nya masukkan di UI-nya, kalau nggak ada link aksesnya aja. Begitu. Sekarang kita masuk ke yang secondary source. Nah, ini ada tips ya. Jadi biasanya ini termasuk dosen saya di sini sangat tekankan untuk janganlah katanya pernah citasi seperti ini ya, yang dikutip dari ini, dikutip dari itu. Usahakanlah akses jurnal referensi utamanya. Misalkan ini kan referensi utamanya adalah Romines ya. According to Romines, ini kan artikel utamanya. Nah, karena kita tidak bisa akses itu, maka kita ambil aja dari misalkan dari ini yang kita baca, misalkan kita nggak baca ini. Nah, praktek ini sebenarnya itu di-discourage istilahnya gitu, tidak didorong ya, sangat dihindari. Karena ini membuktikan bahwa kita ini tipe, sorry itu saya katanya, ini bisa membuktikan bahwa kita ini tipe orang yang malas membaca. Karena kita membacanya hanya yang secondary source-nya saja. Kita membaca artikel yang ini saja, kita tidak baca artikel referensi utamanya. Dan kadang sebenarnya beda yang disampaikan di ini ya, misalnya ini kan Romines yang artikel utamanya, artikel yang mengatakan ide itu. Kadang sebenarnya beda yang mereka sampaikan, kadang beda juga yang si penulis ini sampaikan gitu. Jadi itu sakit petiknya kita cek. Ya cuman mungkin konteks kita Indonesia, ada mungkin beberapa kampus Indonesia yang tidak punya akses banyak jurnal ya. Jadi akses kita agak terbatas. Jadi ya mau tidak mau ya kita akses aja, kita bilang aja gitu, cited in. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa akses yang jurnal kedua. Ya walaupun misalkan kampus kita kampus besar, bisa akses banyak jurnal, semua jurnal bahkan, karena memang ada artikel itu yang kita tidak bisa akses. Mungkin dia berbahasa non-Indonesia, non-bahasa Inggris, mungkin dia berbahasa Jerman, misalkan kita Jerman ya mau tidak mau, kita ambil idenya dari kutipan lain ya. Oke, jadi sistemnya kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti ini kan ada dua. Menurut Romines, dua artikel sini ya, disitasi di tulisan ini. Yang kita masukkan di referensi list itu hanya yang ini ya, ini aja. Yang tepat kita citasi. Tidak usah masukkan yang Romines. Yang itu aja, satu ya. Jadi tidak usah masukkan dua-duanya. Oke. Nah, kemudian ya ini yang saya perlihatkan. Jadi kita bisa menggunakan Zotero. Tentunya ada beberapa yang umumnya orang pakai. Bisa menggunakan EndNote. EndNote itu cuma EndNote dia berbayar. So far setahu saya tidak ada yang versi gratis. Nah, yang umum juga di Indonesia saya lihat pakai Mendeley ya, jadi silakan pakai yang dual gitu. Nah, sekarang ada sistem ini, tapi saya nggak sarankan ya. Kalau cuman kadang ini membantu yang menggunakan Google Scholar, saya perlihatkan caranya. Kalau malas kita menggunakan alat ya, saya perlihatkan caranya. Ini ada beberapa mungkin ini ya, referensi, saya perlihatkan. Kalau mau sistem citasi yang cepat, nah, saya buka dulu Google Scholar ya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya perlihatkan juga ya sekalian ya cara akses jurnal yang ilegal ya. Oke, baik. Si Scholar Google. Kalau konteksnya Indonesia ya mau gimana lagi ya, untuk yang akses jurnal ya kadang kita menggunakan yang ilegal aja gitu, yang versi gratis ya.
Oke, ini saya share screen ya. Kelihatan ya sekarang ya Google Scholar ya. Misalkan kita mau cari anggaplah artificial intelligence ya, artificial intelligence, language learning ya, karena saya bidang pembahasan bahasa, belajar bahasa language learning gitu. Nah, kalau mau cepat, cara aksesnya, cara akses referensinya langsung ke sini aja, site ini site ini. Ini ya site ya. Langsung aja ke sini. Nah, sudah ada kan API. Itu cara otomatisnya, cara cepatnya gitu. Oke, ini kalau malas itu pakai alat ya. Cuman kita nggak dapat di UI-nya ya. Kadang ada dosen itu atau mungkin jurnal yang mereka minta di UI. Nah, kalau di sini nggak juga. Cuman ini yang normalnya gitu. Ini sudah cukup lah ya. Ini cara cepat. Kalau sudah kepepet ya, sudah mau submit, misalkan 1 detik lagi, 1 menit lagi, langsung aja cepat dari sini. Ini belum ada masuk referensi. Nah, bahkan mereka siapkan juga ada NLA, ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver ya. Nah, ini ada beberapa sistem. Nah, cuman tentangnya kalau ini benar ya secara API, ini benar sesuai dengan API itu kita pelajari. Cuman kadang ada beberapa website, terutama bukan website dari yang top tier ya, bukan website yang bagus, saya carikan yang non top tier. Nah, ini rata-rata jurnal bagus di awal ini. Nah, coba cari-cari karena tergantung sistem ini tentunya, tergantung sistem jurnalnya. Nah, kita masuk misalkan ini, entah jurnal apa namanya ini. Nah, itu kan aneh kan, apa namanya itu kan? Hilang volumenya, hilang isunya kan? Kita lihat. Kalau jurnal kurang bagus ya. Gitu. Dan kalau jurnal yang yang kayak Elsevier ini yang bagus, normalnya sih bagus semuanya. Ini. Bahkan tahun 97 loh ini masih bagus dia. Ya kan? Sempurna. Kalau jurnal yang bagus. Itu cara cepatnya. Nah, tadi saya katakan ada namanya jurnal yang bagus, ada namanya jurnal yang kurang bagus. Cara tahunya gimana? Ini caranya. Nah, ini ya yang sorry. Ini ya, ini publisher yang bagus. Kalau teman-teman lihat tadi linknya ada ini kan Cambridge University Press, ada Oxford University Press, ada yang Wiley, I don't know how we pronounce it. Saya nggak tahu gimana pronunciation-nya. Ini ya, kalau Routledge itu nggak salah, Taylor di Prancis nggak salah deh. Kalau jurnalnya deh, ini publisher buku kayaknya. Ini kayaknya saya kasih deh, Taylor di Prancis ini. Nah, nama jurnalnya. Kalau bukunya Routledge, kalau saya nggak salah, semua di sana salah. Atau mungkin yang mana di sini? Taylor Prancis, saya lupa. Pokoknya ini ya, nama top publisher-nya. Nah, ini saya akan tiernya. Gitu. Ini tadi, kalau kita lihat tadi ya, ada yang decorator ini agak kurang umum sih di bidang kita ya. Biasanya kalau kita lihat sini tadi, yang di awal dia itu muncul. Nah, di awal sekali. Ini ya, decorator kan, itu. Itu termasuk jurnal besar itu. Publisher besar lah istilahnya, itu publisher entah buku atau jurnal. Ini Taylor di Prancis ya, ini tadi. Ini kerjasama kayak Routledge, semoga saya nggak salah. Gitu. Kemudian tadi Elsevier kan ada kan, Elsevier gitu. Nah ini, antara kan Elsevier. Kemudian apa lagi? Nah, tadi yang kita dapatkan. Ini buku tentunya bukan jurnal. IG Global, saya nggak tahu. Ada beberapa itu yang sudah sekarang masuk kategori predator ya, yang bisa jurnal kurang bagus itu kayak Frontier yang besar itu ya. Kemudian ada juga yang terbaru itu MDPI nggak salah. Bukan sorry, jurnal besar itu. Atau ada yang baru itu, IG nggak tahu masuk tidak ya, lupa. Kemudian G-Store ini juga ini besar ya, ini kayak semacam ini sebenarnya dia itu G-Store ya, bukan nama publisher sebenarnya G-Store itu kayak indexer itu kayak Google Scholar lah, dia indeks jurnal-jurnal bagus juga itu kalau nggak salah itu dia kayak Scopus juga. Oke, itu ya saya cara cari yang mana jurnal bagus ini nggak terkenal kan. I think itu ya untuk API-nya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke Zotero. Oh, atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke Zotero. Berapa menit? 5 menit mungkin. Ya, on mic aja dulu ya. 3 pertanyaan lah maksimal. On mic silakan. Ada pertanyaan? Untuk API ya. Ada? Sudah kita pindah ke Zotero. Ada? Oke, kalau nggak kita langsung aja ya ke Zotero. Cara downloadnya. Zotero. Oh iya, saya belum bisa screen. Nah, ini ya, silakan di Google tentunya. Kalau untuk for Mac ya cari for Mac, kalau Windows ya langsung aja download Zotero ya.
defaultnya kan Windows ya. Kalau per Mac ya gitu. Cari gitu. Nah itu ya Zotero. Dia gratis kok. Dia kalau mau berbayar itu kalau misalkan nanti ada berbayarnya. Kalau dia tapi versi atas gitu. Secara umum kita nggak butuh kok berbayar. Kita butuh yang gratisnya aja. Dari segi ini sebenarnya dari segi apa ya ukuran artikel yang kita masukkan. Kalau 20.000 artikel mungkin kita masukkan ya mungkin ya ada batasnya. Tapi secara umum sampai saya sudah banyak sekali ya, ini punya saya, Zotero saya. Ini kelebihan Zotero ya kalau kita lihat semua artikel kita itu dalam satu file gitu, satu aplikasi. Ya kita nggak usah lagi buka-buka folder semua. Dan ini sudah kita bisa mainkan di sini. Ini artikel saya banyak. Ini gratis kok saya pakai. Dan dia juga kayak PDF opener gitu, kayak Adobe juga. Kita bisa menggunakan, kita bisa akses artikel di sini, misalkan kayak gini. Kita bisa buka dan kita bisa take notes ya di sini ya. Ya kan, misalkan kita warnai, seperti itu. Kita baca, warnai, kemudian take notes bahkan, kasih note gitu ya. Kasih komen gitu. Saya biasa kalau baca artikel, kalau saya tidak tahu artinya, saya biasa kasih sini artinya, gitu. Kosakatanya. Saya biasa masukkan di sini. Hapus. Yang juga ya. Itu ya kelebihannya kalau Zotero. Di satu tempat semua ada. Nah, itu enaknya. Dan ini kawan-kawan nanti ini ya bisa kita ini kan ada namanya kayak kalau misalkan kita pindah laptop, dia bisa kok disinkronisasi ya istilahnya. Yang biasanya kita login, nanti ada pilihannya login gitu ya. Nah, misal di sini. Nah, di sini dia login tuh sinkronisasi di situ ya. Jadi kita pastikan login di sini. Nanti kalau ini kan akun saya ya. Jadi di laptop manapun saya akses itu, selama saya menggunakan akun saya, maka dia otomatis kok terlink ya, tersinkronisasi gitu. Itu enaknya. Ya misalnya kita pakai akses laptop manapun ya, atau mungkin kita terhapus aplikasi kita, atau mungkin kita install ulang, nggak hilang data kita. Itu enak. Gitu. Nah ini silakan di download. Ya. Nah, teman-teman download aja. Jadi ada untuk ini untuk laptop ini tentunya download seperti ini. Kemudian ini untuk yang kita gunakan di Chrome. Nah, saya perlihatkan gimana enaknya kita masukkan artikel di Zotero ya. Misalkan ini tadi, ini ya artificial intelligence. Saya mau ambil ini, misalkan ini. Ini saya mau masukkan referensi ini di Zotero. Gitu. Jadi caranya saya buka websitenya, saya buka artikel dulu. Oke, ini artikelnya. Nah, ini nama artikelnya. Artificial intelligence. Teman-teman yang mau meneliti ya silakan ambil topik ini ya, Mas baru ini. Yang mau beasiswa PDP ya gas di sini ya. Biasanya kalau topik-topik baru itu masih banyak. Ada novelty jelas ya, novelty dan secara signifikansi, tapi ya signifikansi kita harus cari. Nah caranya kalau kita tadi sudah install tadi ya, yang tadi ini sudah kita install di sini, makanya laptop yang perlu untuk ini untuk serahkan extension ya istilahnya. Kalau yang pakai Safari dia otomatis kok di Safari, cuma ada caranya kayaknya. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Jadi kalau butuh di kasih petunjuk. Nah di sini masih di sini ya. Kalau sudah diinstalasi tadi dia ada di sini mau tampil nanti. Nah, itu ada Zotero di bawah kan. Sorry, kita masih di jurnal tadi ya. Ini Zotero. Nah itu ada. Oke. Dan ini kalau kita masukkan di sini, klik di sini. PDF sudah ada kan, full text PDF, langsung otomatis dia ikut. Nah sekarang kita buka, kita akses ini artikel di, kita bisa main ke foldernya juga tadi kan, di mana menyimpan folder mana gitu. Ini kan saya belum punya folder ya untuk AI, saya nggak fokus di AI, jadi saya belum ada folder seperti itu. Saya masukkan aja mungkin di inilah Indonesia misalkan, Air Indonesia misalkan. Saya masukkan di situ. Nah, kalau kita buka yang Zotero dia otomatis langsung ke situ kok ini. Nah, mana tadi? Ini kan Air Indonesia ya tadinya. Nah, ini kan. Nah, ini yang tadi ya, ini artikelnya tadi. Nah, ini sudah muncul kan? Itu enaknya. Nah, sekarang kalau kita mau citasi ini di Microsoft Word, saya Word saya sekarang. Nah, saya buat baru. Misalkan kita menulis menurut ini ya, menurut according to atau mungkin tadi ya, misalkan ini dia misalkan mengatakan kita masukkan di Zotero misalkan. Tadi siapa namanya tadi? Yang Chen misalkan, artikel tadi ya. Itu bukan artificial intelligence judulnya. Nah, ini kita juga bisa teman-teman yang bisa memilih ya.
mau pilih yang mana? Apakah APA? Kan biasanya tergantung kampus biasanya. Atau menggunakan sistem LA. Kalau linguistik biasanya dia menggunakan LA biasanya. Nah, ini. Secara umum kita menggunakan APA ya, ini APA. Jadi oke aja. Setelah itu kita bisa pilih APA. Nah, kemudian tadi nama penulisnya Chen ya. Nah, saya lupa tadi apa namanya judul artikel kita ya, kita website. Nah, ini 20 years. Nah, bisa nama penulisnya, bisa juga judul artikelnya. Tadi 20 years. Nah, itu ada kan? Nah, kita tinggal masukkan ini. Oke. Nah, sudah kayak gitu. Ya, misalkan. Nah, kita bisa masukin menurut ini dia mengatakan bahwa gitu ya, dalam kurung ya. Kalau misalkan kita mau edit, bisa kok kita edit. Langsung aja hapus ya. Sekarang gini ya. Oops, like this. Ini ya seperti itu. Nah, kemudian ini. Nah, seperti itu. Kalau yang ini kan intensitas ini kita nggak pelajari ya. Chen et al. Mengatakan bahwa ya, kalau bahasa Indonesia gitu, stated that, gitu. Mengatakan bahwa bla bla gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masukkan referensinya kan. Misalnya kita sudah menulis, sudah puluhan referensi kita masukkan, langsung aja bibliografinya. Nah, otomatis kan langsung dia muncul. Dan ini sempurna. Ya cuman kadang kalau kita lihat di sini dia nggak huruf kecil kan. Jadi kan secara aturan harus huruf kecil ini kan. Gitu. Nah, kalau kayak seperti ini kita perlu melakukan manual, tapi tergantung jurnalnya ada yang otomatis nggak perlu lagi kita edit. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus edit. Nah, bisa kita edit manual di sini, tapi saran saya supaya nggak kerja lebih satu kali, ubah di Zotero-nya langsung. Ini biar sekali kerja aja. Jadi ke depan nggak perlu lagi edit, karena kalau kita coba lagi misalkan ini 20 years, itu lama kalau kayak gitu. Ini tekniknya supaya cepat. Jadi saya kasih kecil-kecil semua. Home, lower case. Tadi kan harus besar ya, titik 2 ya. Topik, nah, saya coba saja. Copy, masukkan ini ya. Kalau teman-teman mau masukkan URL-nya juga, kalau butuh URL-nya ya masukkan di sini ya, DOI tadi ya. Coba saja URL-nya gitu. Nah, kita cek artikelnya ada nggak DOI-nya. Nah, mana artikel tadi DOI-nya ada nggak? Is there DOI? Nggak ada ya. Oh, ada kayaknya. Ada DOI-nya. Kalau berarti teman-teman coba saja itu ya. Linknya gitu. Oke. Nah, kayak gini sudah saya edit. Nah, jadi mestinya berubah nantinya otomatis. Nah, seperti itu aja itu caranya untuk menggunakan Zotero. I think that's. Oh ya, itu tadi caranya kita bisa masukkan artikelnya dari segi ini di sini, kita masukkan di sini. Oke, masukkan. Tadi caranya. Cara yang lain kadang kalau misalkan ada buku yang mungkin tidak ada versi elektroniknya, misalkan buku apa ya saya bukakan. Anggaplah mungkin saya bukakan buku, saya carikan buku ya. Research method. Yang mungkin kayak Creswell yang termasuk buku yang umum sekali kita pakai di Indonesia, tidak ada filenya. Nah, bentar saya cari yang bisa saya akses. Anggaplah Millicent Gain termasuk umum juga di akses Indonesia ya. So, buku jurnal yang umum. Loading juga. Tunggu. Nah ini, perhatiin bukunya ini. 700 halaman memangnya. Nah, mulai catatan saya. Oke, wait. Kemudian tadi kalau jelas kalau kita download Zotero apa kita juga install konektornya? Iya, install dua-duanya Kak Ajeng. Betul. Jadi install Zotero dulu, baru install konektornya. Ini loading juga. Sebentar saya push. Ya, ini baru kelihatan. Saya stop sharing baru kelihatan. Bentar, saya stop sharing dulu ya. Dia agak berat. Kalau saya perhatikan cara manualnya. Nah, ada cara manual yang kalau misalkan tidak bisa diakses secara online. Yang tadi kan secara online tadi. Cepat itu. Nah, ada cara lain yang mungkin kalau kita punya versinya. Nah, kayak gini. Caranya seperti ini ya. Masuk di Zotero, kemudian ada link ini. Kita bisa masukkan di UI-nya artikel itu, buku itu, atau mungkin ISBN-nya. Nah, kita langsung coba saja nanti. Kita cari ISBN-nya mana. Ini kayaknya ISBN-nya. Kayaknya. Kita coba ya. Ada di ISBN. Itu kayaknya ada nomor ISBN-nya. Nggak ada lagi kan itu kayaknya. Kita coba ya. Oh ini sorry ini. Ada nomor ISBN-nya ini. Nah, kita coba saja ini. Kita coba situ. Masukkan yang tadi. Nah, mestinya dia baca. Baca. Fail. No.
salah SBN-nya, atau mungkin di atas tadi. Kita coba, saya dibaca. Anak dakwah. Itu bukan SBN yang dibaca. Ini mungkin ya. Kita coba yang di atas. Oh, bentar. Salah copas kayaknya dari bentar. Ini sudah benar kan 47. Ya sudah. Coba. Come on, walk. Nah, itu ya, sudah ada langsung kan ini? Ini kan sudah ada ya. Nah, ini kalau kita ada 2 kan di sini. Ini yang baru saya tambahkan tadi. Jadi kita masukkan ISBN-nya. Nah, itu jadi 3 kan jadinya. 3 sekarang. Seperti itu. Itu kelebihannya kalau Zotero sistem ya, maksudnya mesin. Ya teman-teman nggak usah lagi nanti manual masukkannya. Nggak usah lagi misalkan tambahkan artikel secara manual di sini. Misalkan. Gimana cara tambah artikel ini? Ini ya, bisa manual kalau mau manual sini manual. Dari buku ya, masukkan datanya, nama judul bukunya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa, publishernya siapa, ya lama itu. Nah, cepatnya itu langsung coba saja ISBN-nya. Kalau nggak ada versi elektroniknya, kalau ada elektroniknya, langsung aja ke website-nya. Seperti itu. Itu aja mungkin ya yang bisa, yang penting untuk diketahui. 2 miss anything. Karena ini aman ya, sudah selesai ya. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mungkin butuh, sebetulnya ada lagi instalasi dan ada masalah, silakan bisa share screen kalau mau diarahkan. Kalau ada mau diarahkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke Pak Arif. Masih ada Pak Arif? Ada. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Akam. Saya pikir sangat banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama terkait dengan jurnal referensi ilmu mahal ya, menurut saya, karena tidak banyak yang bisa menjelaskan sedetail dan selengkap itu. Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya terkait API ataupun terkait dengan Zotero. Mungkin kita buka 3 pertanyaan barangkali. Silakan. Boleh di chat, boleh juga raise hand. Atau chat aja barangkali kalau misalnya tidak sempat raise hand. Silakan teman-teman. Gimana saya langsung balas ini? Ada saya lihat chat ini. Langsung balas. Jawab ya. Oh iya, boleh. Ya. Ini silakan, Pak. Bunga Tunru. Ya. Bunga Tunru mohon izin Sir, kelebihan menggunakan Zotero dibanding Mendeley. Saya nggak aktif menggunakan Mendeley, so I cannot say anything about Mendeley. Saya nggak bisa apa. Tapi secara umum kayak sistemnya sama deh. Pasti ada juga sistem otomatis. Pasti ada itu. Saya kemarin install juga dua-duanya install. Saya pakai Mendeley, saya install juga Zotero. Cuman dosen saya, supervisor saya, dia bilang pakai Zotero aja gitu. Cuma dia nggak bilang Mendeley, dia nggak bandingkan. Dia cuma bilang pakai Zotero. Karena di sini kampus saya orang-orang lebih umum pakai Zotero ya sih. Zotero aja. Itu jadi alasan saya. Bukan karena Zotero lebih baik ya di Mendeley ya. Karena saya nggak menggunakan Mendeley. Gitu. Ya, kecuali kalau teman-teman di sini yang mungkin ada yang aktif menggunakan Mendeley, tadi sudah saya jelaskan. Sebetulnya ada yang mungkin hal yang di Zotero punya tadi, yang saya jelaskan nggak ada di Mendeley, bisa teman masuk ya, kasih sampaikan ide itu. Atau mungkin ada mungkin Mendeley punya ada fitur-fiturnya lebih bagus, yang mungkin tadi Zotero yang tidak ada tadi. Siapa? Ya. Bisa silakan sampaikan. Oke. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Uswah, silakan. Suatu. Assalamualaikum, suara saya terdengar tidak? Siap Bu, masuk Bu. Masuk. Terima kasih banyak Pak Akam, luar biasa ilmunya Baru hari ketemu ini. lagi nih Bu. Iya betul. Cuma lihat di status selama ini, Masya Allah. Ini saya coba-coba tadi sambil lihat materi, sambil saya ini pertama kali dapat materi tentang Zotero, dan tadi Pak Akam kan mengajarkan bagaimana cara mendownload gitu. Saya sudah coba download gitu. Otomatis kan masih kosong, blank. Iya, kosong. Nah, terus tadi saya coba-coba lagi cari, saya tertarik dengan salah satu artikel yang ada di punyanya Pak Akam, jadi saya juga coba cari tadi itu. Judulnya kalau tidak salah tentang narrative inquiry, itu di research method, ya, di ininya Saya Pak mau Akam. screen saya, butuh saya yang tadi, screen. Ya. Nah, itu saya coba-coba tadi cari, yang research method, tentang narrative inquiry. Wait, ada mau saya sampaikan Bu, sebelum saya lupa, boleh? Iya. Oke, ada kelebihannya Zotero, saya nggak tahu. Yang lain, pokoknya kita fokus Zotero aja teman-teman. Kita fokus ke yang lain. Ada kelebihannya Zotero.
kita bisa sharing referensi dengan yang lain. Ya misalkan ini punya folder saya bisa kasih akses ke Bu Sua. Jadi Bu Sua bisa langsung akses semua ini nanti. Nah itu kelebihannya. Jadi bisa kayak kolaborasi lah mungkin sistemnya. Kayak gitu ada sistemnya. Kayak grup kayak gini deh. Kayak gini share ini. Jadi semua orang yang saya kasih akses ke sini itu bisa mengakses folder saya. Nah itu enaknya. Jadi kayak kolaborasi antara kayak gitulah. Nah oke, sekarang kita masuk ke yang tadi Bu ya, narrative inquiry. Yang ini ya. Iya, yang punya Benson saya dapat, saya coba cari, Benson. terus saya coba download pakai Zotero, dapat sih itu tadi ada abstraknya. Tapi pada saat mau download filenya ternyata tidak bisa ya, saya harus masuk di ini, Hub gitu, baru bisa dapat. Oh, ya memang begitu Bu. Jadi tergantung sebenarnya jurnalnya, tergantung akses kita Bu. Jadi kalau misalkan karena saya punya akses kampus yang memang sudah berlangganan dengan jurnal ini, maka saya bisa masuk download PDF-nya. Jadi tergantung jurnalnya. Tapi kan ada jurnal yang open access kan? Iya. Selama jurnal PDF di website itu kita bisa akses jurnalnya, maka dia otomatis. Jadi kita tidak bisa menggunakan API untuk mengakses jurnal yang memang tidak bisa kita akses. Jadi kan istilahnya API membantu kita mengakses secara ilegal. Oh iya, oke. Gitu. Itu pertanyaan? Itu apa lagi? Tadi kan ini. Jadi karena Zotero itu bisa sharing, jadi saya kalau ini bukan pertanyaan, permintaan, boleh nggak kita sharing tentang buku-buku artikel riset metodologi? Bisa sekali. Cuman saya belum pernah coba Bu, tapi bisa sekali kita coba nanti. Saya pribadi belum pernah. Iya, tapi terima kasih banyak Pak. Ingatkan saya nanti. Belum coba. Kalau gratisnya ini ada saya lihat yang chat tanya. Ini izin tanya apa folder bisa? Atau saya Pak? Saya pilih 5. Iya bisa Bu. Bisa Bu ya. Sorry, nama kampus ya mungkin ya. Iya bisa Pak. Bisa sharing atau saya versi gratis. Karena saya pernah coba-coba. Jadi saya pernah dapat fiturnya deh. Bentar saya cek ya. Ini libraries. Kita coba folder baru. Sinkronisasi. Tapi saya bisa selesai. Kita mungkin harus cari lagi ya. Mungkin. Kita butuh waktu untuk cari. Oke, sambil saya buka-buka. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalaupun misalkan tidak bisa di-share di sini, maka kita masuk ke, bentar ya, kita coba masuk ke website-nya itu ya, Zotero ya. Nah, kita coba dari website-nya, bisa kita masuk di website Zotero. Zotero login. Kita coba dulu di website. Kita tunggu pertanyaan. Oh ya, ini cara login ya, kita bisa login juga. Tadi kan kita bikin akun kan sebenarnya. Ingat bikin akun ya. Ini password saya langsung otomatis. Langsung login aja. Kemudian ini mungkin grup sih. Nah, ini kayaknya deh. Manage members. Nah, itu. Atau mungkin ini tadi tuh ini nih, SLTORE gitu. Bisa kan saya share tadi ya? Itu kan punya saya. Ini tadi ya, yang bisa ini group libraries yang kerjasama gitu. Bisa nggak yang folder tadi kita cari? Member setting. Oh ini ya bisa nih, send more invitation kan gitu. Nah ini send email kan, yang menggunakan Zotero yang sama gitu, yang menggunakan Zotero tentunya. Nah itu jadi saya coba emailnya, saya invite gitu. Ibu Uswa kalau mau silakan kirim emailnya, saya coba. Saya coba yang folder ini, tapi kayaknya belum ada isinya folder itu. Yang SLA ini. Itu belum ada isinya misalkan. Misalkan saya masukkan lah di sini, misalkan saya tambahkan satu file, nih misalkan. Saya masukkan ke add, bisa saya direct aja langsung. Add, di mana add to collection, yang sharing bisa nggak? Yang apa itu? AR share, AR reading, AR share. Nggak ada ya? Atau mungkin kita harus tambahkan manual di sini. Bentar, cek. Di mana folder saya? Bisa nggak saya akses di sini? Nah, ini mungkin ya. Ini tadi kan kalau yang kita diakses website-nya, kemudian bisa nggak langsung share di sini? Nah, save as. Nah, ada tidak box. Nope.
Nope. Saya belum dapat ya. Di sini mungkin baru dan bisa deh. Di sini kayaknya grup-grup. Ini artikel. Iya di sini kayaknya baru bisa kita sharing. Ini foldernya. Caranya saya buka ya. Kita cari dulu caranya. Multi collection. Nah, sini. Atau saya coba aja dulu masukkan tadi itu ya emailnya mungkin ibu sudah kirim emailnya, coba ya. Oke, saya coba ya. Saya coba Uswa dan itu ya. Oke siap. Nah, saya send more invitation. Oke saya kirim ya. Invite members. Kemudian ini juga saya coba. Kita coba dulu ya. Kita langsung masuk di emailnya. Nah ini. Nah invite members. Oke silakan. Bisa diakses mungkin. Sambil saya tambahkan dulu masukkan artikel tadi ya. Saya masukkan artikel di sini misalkan saya masukkan di AE yang sharing tadi kan. Ini saya masukkan di sini artikel satu artikel. Nah, jadi sudah ada artikel yang bisa di-share itu ya. Nah, silakan Bu Uswa dicek sama ini Bu siapa namanya tadi? Bu Ilmia ya, Bu Ibrahim ya, Pak Ibrahim ya. Ibrahim ya, silakan. Itu Pak atau Bu saya nggak tahu. Ada emailnya masuk Bu Uswa? Untuk Pak Ibrahim? Sudah ada Pak, sudah ada. Nah, Tapi tadi coba waktu bisa saya lihat. ini, cuman tadi waktu saya download Zotero kan, langsung saya coba tanpa register dan tanpa login gitu. Jadi pas saya mau klik, ternyata harus login dan tapi karena berhubung saya belum pernah daftar, jadi baru mau register dulu. Oh, silakan. Iya, iya. Bisa silakan register sambil tunggu teman-teman. Iya, oke siap. Ya, ada juga yang kirim emailnya. Coba juga ya Kak Mas Ito. Oke, saya invite ya. Send more invitation. Ini saya belum pernah pakai loh ini sama orang lain. Ini kita baru coba ya. Kita coba-coba sama-sama. Oke. Anjani, sudah download aplikasinya Anjani? Ini masih selesai kan Anjani? Nah, saya kirim tidak. Jadi harus itu ya, sudah bikin akun, sudah. Wah mantap, siap, silakan. Ya nanti kalau menulis skripsi Anjani pakai Zotero ya. Maksud saya pakai otomatis sistem sudah. Yang manual lagi lah. Jadi walaupun saya kasih lihat tadi cara tips itunya ya, tips cepatnya di Google Scholar ya. Cuman ya itu tantangan tadi. Tidak capek ya kalau misalkan kita menulis skripsi, ratusan referensi kan capek kalau kita masukkan satu manual kan lama. Apa nanti kita harus cocokkan ini ada nggak sesuai nggak di atas. Karena kan kadang di kemarin itu sempat saya kayak semacam mereview lah istilahnya gitu ya. Mereview disertasi PhD S3. Salah satu kesalahan besarnya itu ada banyak referensi di chapter satunya, duanya, tiganya yang tidak ada di list referensinya gitu. Pas kita masuk di list referensinya nggak ada. Itu kan semacam sayang sekali ya. Nah kalau seandainya si penulis menggunakan Zotero, mestinya hal itu bisa dilihat. Ya kelebihan. Kalau yang sudah bisa akses bilang ya. Saya cari gimana caranya bisa tambahkan lagi artikel ke ini. Nah ini bisa sih saya masukkan di sini manual sih. Bisa nggak saya pindah? Saya bisa sih. Saya pindahkan dari sini aja langsung. Saya gabung di situ. Add to collection.
atau tidak di sini? Oh ini mungkin data pribadi yang tidak bisa ya kita masukkan segampang itu. Tidak bisa kan? Oh, di sini kan pilih itu kan air share. Atau coba saya tambahkan folder lagi satu. New collection. New collection misalkan research method. Nah, kemudian share. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa langsung ke sebelah dia. Dia kayak dua rumah yang berbeda gitu. Itu berarti kita harus. Bahkan Ya, gimana Bu? Sudah? itu yang di username saya pakai apa di situ? Pakai kan saya pakai masuk email. Ini baru mau mendaftar ini. Iya, masukkan nama aja, nama kalau Oh, username. nama aja saja. Nama. Oke. No space biasanya kalau username itu. Oke. Maaf Cuman Pak, mungkin, Pak, iya, maaf gimana? Kang. Ini Iya. saya coba-coba masuk di aplikasi HP, di laptop. Tapi saya temukan cara untuk login itu tidak ada. Tapi kemudian saya coba karena saya sudah register, kemudian saya coba tadi join yang undangan yang kita kirim via email. Saya kemudian masuk ternyata saya masuk via web gitu. Jadi Zetero-nya tuh terbuka di web. Oh, gini caranya Bu. Saya kasih lagi cara loginnya ya. Iya. Masuk di sini. Ya, saya nggak tahu di Windows. Bentar. Tidak ada tulisan Zetero-nya kalau di Windows, Pak. Oke, bentar saya pakai di Windows kalau begitu saya screen di sebelah karena saya share di sini. Nah, ini kelihatan ya di Windowsku sekarang. Iya. Saya pakai Windows sekarang. Kayaknya Windows lebih straightforward dibanding Zotero, dibanding Mac. Kita cari sama-sama. Bentar di mana ya? Tools. Coba saya coba dulu ini preferences. Oh, di sini Bu. Ini Bu. Kita masih di edit. Edit, ya. Oh, kemudian pilih yang paling bawah, preferences. Oke. Masuk di situ. Nah, di sini ada sinkronis. Nah, itu ada account di situ pilihan login. Dapat? Sinkronis tuh sudah. Sing. Oke. Iya sudah. Oke, siap. Oke, login. thank you. Oke, sudah dapat. Terima kasih. Silakan dicek ya, apakah sudah bisa diakses itu referensinya. Walaupun mungkin PDF-nya enggak ya, tapi minimal tahu referensinya gitu dipakai. Karena kan kalau PDF-nya itu per device biasanya. Ini sudah saya tambahkan ada artikel di sini Bu, di research method. Ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau nulis ya tinggal kalau punya akses semua ini tinggal itu aja kan, tinggal masuk kayak tadi ya cara otomatis kan dari masuk tulisnya gitu. Alhamdulillah sudah terbaca Pak. Thank you very much. Oke. Jadi sudah bisa diakses yang folder ini yang di share ya? Iya, oke, sudah bisa Pak. Kayak Ya, gitu. Nah, kayak gitu sistemnya. Oh, jadi tampilannya kayak gini Bu ya? Ada di bawah di share ya? Udah sama-sama sih kelihatan. Yang bisa diakses dua folder ini, dua-duanya atau yang mana? Ini dua-duanya ya, ini. Saya cek dulu, saya buka. Ini ya, yang dua nih, Ya, dua folder saya bikin. ada dua artikel. Gitu. Artificial Intelligence sama 20 years of personalized yang itu. Yes. Nah, gitu caranya. Itu enaknya kan. Jadi satu orang saja yang sudah perbaiki referensinya, misalkan dosen kita nanti yang mungkin banyak referensinya di bidang itu dia menulis, kita minta aja referensinya di Zotero-nya kan.
Jadi nanti kita pas menulis ya kita nggak perlu lagi edit-edit manual. Kayak tadi mungkin huruf besar yang diperbaiki, kadang halamannya nggak sesuai. Oke, berarti aman ya? Yang lain mestinya bisa juga. Oke. Thank you, Pak. Oke. Pak Arif, oke, sudah terakhir. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, mungkin masih ada yang bertanya. Berapa lagi pertanyaan Pak Akam? Saya mungkin terakhir lah mungkinnya kalau pun ada. Saya Baik. ragu kalau masih ada. Kalau pun ada silakan aja bagus saya Pak. Ada juga yang request Pak Akam, bisa enggak nanti katanya bisa di-share link untuk recordingnya berhubung berkaitan dengan teman yang tiba-tiba punya urusan mendesak dan tidak bisa ikut sampai selesai. Iya, sesekali, insyaallah. Oke, siap, kasih. Baik, sepertinya Mas Ada enggak boleh raise hand atau di kolom chat. Kalau tidak, kita cukupkan pada hari ini. Sudah 1 jam lebih ya. Sejam lebih ya. Ya, 1 jam. Tapi kita belajar sekali banyak hal untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Hakam sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai PhD student di PSU ya. Semoga dilancarkan studinya. Sekarang summer ya di sana, libur Iya, summer kan? betul. Iya. Liburan iya. sih summer. Alhamdulillah. Saya kira mau balik ke Indo, enggak? Belum. Enggak dulu. Summer ini kayaknya enggak ada, belum deh. Ya, semoga bisa spring awesome. break lah nanti. Spring Mantap, break lah. alhamdulillah. Ya, mohon berkabar, siapa tahu bisa. Siap, bersua. siapa tuh nanti berangkat Miki juga tuh. Enggak berangkat Miki juga. Siap, amin. Amin. Bisa. Mana Nuna Ibu? Iya. Oke. Kita tutup. Casnya, Ya, baik, teman-teman. laptopnya Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi Pak Hakam dari TBI dan Edimel. Tadi kapan? Terima kasih. Thank you. Mana tasnya Saya tutup Ibu? dengan diiring ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan. Terima kasih ilmunya, Pak. Iya, sama Bu. Terima kasih banyak Kita- bahkan. Sama Bu. Terima kasih, Pak. Sama Pak. Saya tutup ya. Nanti saya kalau mau bertanya bisa chat ya Pak kan ya. Bisa sekali Bu, sekali Bu. Ya, Oh, sekali. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bisa. ya. Bu. Iya, sama-sama. Kita ini sudah tua tapi baru mau belajar ya, kan. Iya, penting pelajari kan. Pelajari sama-sama kita belajar. Alhamdulillah. Saya tutup ya.